Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pepen Febriandi. Kali ini kita akan membahas eh, peluang di saham BSI, Bank Syariah Indonesia, dengan kode saham BRIS. Seperti yang kita tahu, penurunan tahun ini BRIS itu sekitar 35,4% di tahun ini. Dan sejak IPO di 2021 ketika penggabungan ya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah sama Bank Mandiri Syariah itu sudah mengalami penurunan 66,4% dari ATH-nya. Jadi dari harga tertingginya. Seperti yang kita tahu bahwa Bank BRIS ini, Bank Syariah Indonesia ini adalah market leader di bank syariah di bank syariah. Jadi Bank Syariah Indonesia ini adalah market leader di bank syariah di Indonesia. Walaupun dia bersaing sama BTPS. Jadi BTPS itu Bank Tabungan Pensiun Syariah. BTPS ini memang memiliki kinerja yang lebih baik, tapi BRIS ini adalah saham yang lagi bertumbuh, grow-nya tinggi, peningkatan nasabah, peningkatan laba bersihnya sangat tinggi. Oke, kita lihat di sini pangsa pasarnya itu tiga pangsa pasar bank syariahnya itu 38,2% ya. Jumlah nasabahnya udah mencapai 17.966.481 nasabah. Pendapatannya itu naik. Nah, ini di sini pendapatannya naik 7,5% di kuartal 3 ya. Di kuartal 2021 ke kuartal 2022 itu pendapatannya naik 7,5% dari 13,2 triliun ke 14,2 triliun, dan labanya naik 42% dari 2,2 triliun ke 3,2 triliun. Dan dari mergernya di awal tahun 2021 ketika penggabungan itu pendapatannya naik 300% dan laba bersihnya sudah naik 1120%. Tetapi harga sahamnya malah turun dari harga tertingginya itu 66,4%. Apakah ini merupakan suatu peluang ya untuk kita investor? Dan di sini ada alasan yang menurut saya penurunannya ini bukan karena penurunan kinerja. Jadi alasan penurunan Bank Syariah Indonesia ini adalah karena untuk memenuhi free float saham di publik. Nah, kita lihat porsi saham di publiknya. Nah, ini kepemilikannya Bank Mandiri 50,8%, BNI Syariah BNI 24,8%, BRI 17,2%, dan ini pemegang saham publiknya 7,07%. Dan tujuan dari reg issue penurunannya karena Bank Syariah Indonesia ini mau reg issue
di harga 1.000 per lembar saham. Dan tujuan rig issue itu adalah memenuhi free float yang minimal harus 7,5%. Sekarang kan masih 7%. Jadi dia untuk memenuhi yang minimal aturan free float itu saham di publiknya harus 7,5%. Jadi untuk memenuhi aturan rig issue-nya, bukan semata-mata butuh modal tambahan untuk pengembangan bisnis, tapi untuk memenuhi aturan free float saham di publik itu harus 7,5%. Jadi alasan rig issue itu dia hanya memenuhi aturan, bukan yang lain-lain gitu. Jadi menurut saya karena tidak ada penurunan kinerja, malah kinerjanya sangat melesat ya dari ini, laba bersihnya meningkat 1120% dari semenjak penggabungan itu. Jadi kalau menurut saya sih peluang ya, tapi kembali lagi ke teman-teman semua, disclaimer on, gali lebih dalam jika ingin invest. Sebenarnya kan harga rig issue-nya 1.000 dan sekarang harganya kita lihat 1.100. Tapi yang menjadi poinnya adalah, nah ini PBP-nya emang masih 1,81 kali. Yang menjadi poinnya adalah BRIS ini mempunyai brand yang kuat, dia market leader, udah gitu BUMN, labanya bertumbuh, penjualan bertumbuh, dan udah mulai membagikan dividen ini kemarin tahun 2022 18,4 rupiah. Cash per lembar sahamnya 453 per lembar saham. Ini sangat menarik ya kalau menurut saya. Market cap-nya di sini 49,9, hampir 50 triliun market cap-nya. Tadi apa? Nah ini cash-nya 23 triliun. Nah ini kita lihat, nah di sini. Jadi rig issue itu adalah untuk memenuhi free float di news di kita bisa lah baca di news RTI Bisnis, adalah untuk memenuhi free float. Nah ini BRIS ini masih difokuskan untuk menambah jumlah saham beredar di publik atau free float. Oke, kita udah lihat harga sahamnya mengalami penurunan. Ini menurut saya harga 1.100 itu udah berani buat masuk, dan kita lihat juga, tapi jangan all in juga, barangkali dia masih turun ke 1.000 dan kita masih bisa average down. Cuma saya rasa ke depan ketika rig issue udah beres, dia ada peningkatan pendapatan dan peningkatan laba bersih, pasti sahamnya akan melaju lagi, akan menanjak lagi. Kita bisa bayangkan nasabahnya baru sekitar 17 juta ya, sedangkan penduduk Indonesia itu 250 juta. Kalau misalkan 10% atau 15% ini, jadi masih ada ruang bergerak untuk penambahan nasabah. Terus ada yang menarik juga, BRIS ini banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah SDIT ya. Sekolah anak saya pun harus membuka tabungan Bank Syariah Indonesia ini untuk nanti pembayaran SPP-nya auto debit gitu. Dan saya rasa akan semakin bertambah gitu nasabahnya di masa yang akan datang. Lanjut kita ke lihat di ini Stockbit. Tadi saya udah lihat di Stockbit. Nah ini laba di kuartal 1 ini 988 miliar, kuartal 2 1,1
4 triliun ya. Kuartal 3 ada penurunan sedikit tapi masih di angka 1 triliun. Laba di tahun ini diperkirakan 4,2 triliun. Penjualan per lembar saham 400. Nah, ini. ROE-nya 14,4%. Gross profitnya ini luar biasa 80% ya. Gross profit marginnya. OPM-nya 32%, NPM-nya 21%. Nah, kemarin membagikan dividen itu payout ratio-nya 25%. Dividen yield-nya hampir 1,5%. Total aset 280 triliun. Total liabilitas 252 triliun. Ini ada net income, pertumbuhan net income-nya 1120% kan. Nah, ini pertumbuhan harga sahamnya 3 tahun. Nah, ini 1 tahun kalau di sini 38% ya. Kalau di data yang lain itu sekitar 42%. Tadi juga 38% kalau. Oh ya, benar, tadi juga 38%-an. Oke. Mungkin sekian dulu review progres atau peluang di saham Bank Syariah Indonesia ini. Bagi teman-teman semua yang mau investasi, disclaimer on, gali lebih dalam, terus bisa juga download laporan keuangannya di IDX, di www.idx Indonesia itu. Download laporan keuangan kuartal 1, kuartal 2, atau laporan tahunannya yang 2021 atau 2020 untuk menggali lebih dalam. Sekian dulu dari saya. Salam cuan konsisten. Jangan lupa like, subscribe, bantu channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.